Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini belajar kembali. Mendung ya. Kayaknya masih pagi banget tapi ternyata sudah 7:30 lebih. Ya, semoga semuanya tetap bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. Kita mulai dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita sudah mentasrif fiil madhi ya. Kita pembagian kata kerja ditinjau dari waktu terjadinya menjadi 3. Ada fiil madhi, yaitu pekerjaan atau perbuatan yang sudah terjadi. Kemudian untuk fiil mudhari itu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Kemudian bentuk ketiga adalah bentuk perintah yang disebut dengan fiil amr. Terakhir kemarin kita mentasrif fiil madhi, yang mana perubahan tasrif fiil madhi secara lughawi yaitu perubahan secara domirnya, pelakunya dibagi menjadi 14 ya, mulai dari huwa sampai nahnu. Coba kita tasrif bersama dulu dari kataba. Huwa, katabahuma, katabahum, katabu hiya, katabat huma, katabatahunna, katabna anta, katabta anti, afwan salah, anta antuma, maaf, katabtuma antum, katabtum anti, antuma, antunna, ana, nahnu, katabna. Sekarang kita akan mentasrif ke fiil mudhari ya. Jadi akan ada perubahan antara tasrif fiil madhi dengan fiil mudhari. Yang menjadi kata kunci adalah domir huwa ya. Yang menjadi kata kunci adalah fiil madhi domir huwa. Dari kata ba nanti huruf aslinya berarti adalah huruf kaf, ta, dan ba. Huruf kaf, ta, dan ba sampai akhir ke domir nahnu ini selalu ada. Yang berubah adalah nanti di belakangnya. Jadi untuk fiil madhi perubahan ada di belakang aja. Huruf kaf, ta, ba dari awal sampai akhir dia tetap ada. Ya kalau kita perhatikan perubahan fiil madhi hanya ada pada akhirnya saja. Adapun huruf pertama, kedua, dan ketiga tetap tidak mengalami perubahan, gitu ya. Perubahan di akhir itu tergantung domirnya masing-masing ya. Untuk huma kemarin penambahannya jadi apa? Ada tambahan alif ya, dari kataba menjadi kataba. Untuk hum perubahannya ada penambahan wawul jamaah ya, menjadi katabu. Hiya perubahannya ada tambahan ta, ta'nis menjadi katabat. Huma muannas kataba, ta-nya menunjukkan perempuan, ta, ta'nis ya. Untuk huna menjadi kata benar. Anta kata betang, antuma antum, anti kata beti, antuma antunna, ana nahnu ya. Jadi kalau kita perhatikan huruf pertama, kedua tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya di akhir saja, yaitu ada penambahan. Ini untuk fiil madhi. Jadi cirinya fiil madhi seperti itu. Yang berubah adalah di akhirnya saja.
Adapun fiil mudhari nanti perubahannya di depan berubah, di belakang berubah, gitu ya. Jadi untuk fiil mudhari dia lebih rumit sedikit daripada fiil madi, karena kalau fiil madi tinggal kita pindahkan dari domir huwa sampai ke bawah hurufnya sama, kemudian akhirannya baru kita tambahkan. Tapi kalau fiil mudhari nanti akan ada perubahannya di depan dan di belakang. Ya, ada yang di belakang mengalami perubahan, ada yang tidak. Gitu. Tapi untuk di depan semua akan mengalami perubahan. Perubahan di depan itu yaitu ada penambahan yang namanya huruf mudharaah. Huruf mudharaah adalah huruf yang menjadi ciri fiil mudhari. Jadi fiil mudhari itu punya ciri berupa huruf yang huruf ini khusus digunakan pada fiil mudhari saja. Ya, ciri fiil mudhari di depan itu akan ada antara salah satu dari huruf ya, kemudian huruf ta, kemudian huruf hamzah, dan kemudian huruf nun. Cirinya di depan antara 4 huruf, antara ya, ta, hamzah, atau nun. Jadi kalau kita mendapati kosakata diawali oleh salah satu huruf ya, ta, hamzah, atau nun, kemudian tidak bertanwin, kemungkinan besar dia adalah fiil mudhari. Fiil itu kan tidak bertanwin ya, tanwin itu kan ciri untuk isim. Kapan kita menggunakan huruf ya? Huruf ya ini untuk ghaib muzakkar. Kita sudah belajar ghaib muzakkar ada di bagiannya kan kemarin seperti ini ya. Ada ghaib muzakkar dan muannas. Nah, untuk ghaib muzakkar semua akan menggunakan huruf ya. Ghaib muzakkar pakainya huruf ya. Jadi huruf ya adalah ciri laki-laki, kecuali satu, ada perempuan, domir perempuan yang pakai huruf ya, yaitu jama perempuan untuk ghaibnya, yaitu domir hun. Nah, jadi yang pakai huruf ya nanti akan ada 4, yaitu ghaib muzakkar, huwa, huma, hum. Tambahan 1 yaitu salah satunya perempuan yang pakai huruf ya, yaitu hunna. Ini saya kotaki biar ingat. Satu-satunya domir perempuan yang pakai huruf ya. Jadi yang pertama adalah kita tambahkan dulu huruf ya, yaitu di huwa, huma, hum. Kemudian satu perempuan domir hun, nah yaitu pakai huruf ya. Kemudian huruf ta. Huruf ta ini semua lawan bicara. Semua lawan bicara. Lawan bicara itu mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan juga perempuan. Jadi semua perempuan itu pakainya huruf ta kecuali hun. Nah, pakainya huruf ya. Semua lawan bicara pakainya juga huruf ta ya. Jadi huruf ta ini paling banyak. Paling banyak kenapa? Karena semua perempuan, sisa selain hunna, yaitu ada hiya, huma. Kemudian apa lagi? Semua lawan bicara. Ini saya tulis mukhatab. Semuanya. Semua mukhatab yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi hiya kita tambahkan dulu dengan huruf ta, huma huruf ta, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, semuanya pakai huruf ta. Jadi paling banyak di huruf ta ya. Paling banyak adalah huruf ta. Huruf ta itu semua perempuan ya, huma ya, selain hunna tadi, dan semua lawan bicara kita tambahkan dengan huruf ta. Masih ada 2 huruf lagi, hamzah dan nun. Hamzah ini ingatnya gampang. Ana, hamzah, nun, nahnu. Ingatnya itu ya. Jadi hamzah ini khusus untuk ana, adapun nun khusus untuk nahnu. Selesai penambahan huruf. Jadi pertama ditambahin huruf dulu. Proses pertamanya adalah menambahkan huruf mudharaah, yaitu huruf yang menjadi ciri fiil mudhari. Hurufnya ada 4, yaitu huruf ya, ta, hamzah, dan nun. Kapan menggunakan ya? Semua ghaib laki-laki plus hunna.
plus hunna. Semua goib laki-laki plus hunna. Berarti huwa, huma, hum, dan hunna. 4. Kemudian penambahan huruf ta kapan? Perempuan selain hunna, yaitu hiya, huma, dan semua mukhatab, semua lawan bicara menggunakan huruf ta. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, hamzah, nahnu, nun. Selesai. Mudah? Menambahkan hurufnya mudah? Hurufnya kan cuma 4. Mengingatnya seperti itu. Ya, jadi kalau mendapati fi'il mudhari diawali dengan huruf ta, kemungkinan besar dia adalah lawan bicara, gitu ya. Setelah kita tambahkan huruf mudhara'ah, yang kita lakukan adalah menambahkan huruf asli yang ada di fi'il madhi. 1, 2, 3 huruf ini. Huruf asli yang ada di fi'il madhi, yaitu yang didomir huwa. Kita tambahkan huruf aslinya kan kaf, ta, dan ba. Kita tulis kaf, ta, dan ba. Ya, untuk harokat huruf ya, selain fi'il madinya 4 huruf, maka semua kita kasih fathah. Ya, jadi huruf ya-nya di depan ini huruf mudhara'ah ada 2 kemungkinan, antara fathah atau dhammah. Kalau fi'il madinya bukan 4 huruf, pakainya fathah, dan kita masih belajarnya yang 3 huruf. Jadi semua kita kasih fathah, ya. Kita belajarnya masih 3 huruf kaf, ta, ba. Berarti huruf mudhara'ahnya semua kita kasih fathah. Semuanya fathah. Kalau di atas sudah fathah, bawah-bawah jangan berubah-berubah, ya fathah terus. Gitu ya. Jadi kalau di atas sudah pakainya fathah, ya sampai bawah. Nah, jangan ada yang dirubah, jadi domba, jadi kasroh, jadi salah, gitu ya. Kemudian setelah kita tambahkan, ini nanti semua kita tambahkan dengan huruf asli ya, kaf, ta, ba. Semuanya sama prosesnya. Proses awalnya ya, huruf kaf, ta, ba. Kita tulis aja dulu semua untuk memudahkan. Nah, huruf hamzah jangan disambung dengan huruf kaf ya Bu ya. Huruf hamzah kan nggak bisa bersambung dengan setelahnya ya. Jadi penulisannya dipisah. Huruf nun disambung. Proses pertamanya ini dulu, yaitu kita tambahkan huruf mudhara'ah. Kemudian karena fi'il madinya 3 huruf, ya-nya huruf mudhara'ahnya kita kasih tanda fathah. Kemudian huruf asli yang ada di domir huwa ini kita pindahkan kaf, ta, ba. Setelah kita pindahkan, huruf pertama yang ada di fi'il madi huruf apa? Kaf. Semua kita sukunkan. Jadi huruf setelah fi'il mudhari nanti kita sukunkan semua. Semuanya sukun yak. Sama, jangan dirubah-rubah. Atas sukun, bawah juga sukun semua. Ak, nak, semuanya sukun. Sudah selesai di huruf pertama, jadi sukun, kita ke huruf yang kedua. Huruf yang kedua ini yang kadang domah, kadang fathah, kadang kasroh. Menghafal. Nggak bisa tebak-tebakan. Ya. Untuk yang 3 huruf cuma punya 1 cara, lihat ke kamus atau menghafal. Gitu. Tapi nanti dengan seringnya kita membaca, seringnya kita belajar, lama-lama akan hafal sendiri, gitu ya. Untuk kata ba ternyata tengahnya pakai domah. Jadi yang nggak boleh tebak-tebakan tuh ini, yang tengah huruf kedua. Sama di fi'il madi juga kemarin kan saya tandai huruf yang tengah, yang ain fi'il, huruf kedua itu harokatnya untuk 3 huruf ya, fi'il madi 3 huruf, maka kita nggak boleh tebak-tebakan. Caranya memang hanya dengan
menghafal atau lihat ke kamus. Untuk kata ba perubahannya menjadi domah, menjadi yaktu. Semuanya sama. Kalau di atas domah, ke bawah jangan dirubah-rubah. Ya, semua sama. Jangan dirubah-rubah ya. Kadang ada aja yang suka iseng ngerubah. Ya. Sudah huruf kedua sudah selesai. Kita ke huruf ketiga. Sampai sini bisa dipahami? Pertama, tambahkan huruf mudhari'ah. Kemudian kita tambahkan dengan huruf asli yang ada di fi'il madhi dhamir huwa. Kemudian harokat, huruf pertamanya sukun semua. Huruf keduanya tanda tanya, domah, fathah atau kasroh. Untuk yaktubu pakainya domah. Kalau sudah di atas domah, ke bawah domah, jangan diganti. Ya, semuanya domah. Kemudian untuk bentuk dasar fi'il mudhari itu Bu, kalau fi'il madhi nanti nggak ngalami perubahan bentuk dia ya, satu tasrifan ini saja. Tapi fi'il mudhari dia punya 3 bentuk. Ini kita belajari yang masih bentuk asli, bentuk dasar. Ya, bentuk yang asli untuk domir huwa pakainya domah. Selesai, nggak ada ditambahin apa-apa. Ya. Untuk domir huwa di sini saya kasih tambah tapi nggak ada tambahan apa-apa, berarti domah. Selesai, berarti yaktubu artinya sudah dia sedang menulis atau dia menulis. Selesai. Ya. Kemudian mana lagi? Tadi kan tambahannya di depan ya dari huruf asli. Nah, di belakang juga ada tambahan, ada yang tidak. Yang tidak mengalami tambahan di domir huwa. Ada lagi yang nggak mengalami tambahan di domir hiya, kemudian anta, kemudian ana, dan nahnu. Ini nggak ada tambahan. Yang nggak ada tambahan, ibu-ibu langsung aja kasih domah. Yaktubu, taktubu, taktubu, sama persis. Dia laki-laki, kamu laki-laki dan dia perempuan itu sama persis. Taktubu artinya bisa jadi dia perempuan menulis atau kamu laki-laki menulis. Kemudian ana aktubu, nahnu naktubu. Selesai. 5 ini jangan ditambahin ya. Untuk tasrif aslinya cukup langsung dikasih domah saja. Udah selesai. Iyyaka na'budu. Berarti huruf aslinya terakhir adalah huruf dal. Wa iyyaka nasta'inu. Berarti huruf aslinya terakhir adalah huruf nun. Gitu, selesai. Domir nun. Ada yang tanyakan dulu? Diingat yang tidak ada penambahan ada 5. Huwa, hiya, nahnu. Gitu. Yang tidak ada penambahan. Sekarang kita lanjut yang menunjukkan jumlah 2. Mana aja yang menunjukkan jumlah 2? Yang menunjukkan jumlah 2 ada di huma mu'annas, huma mudzakkar, antuma mu'annas, antuma mudzakkar. Yang menunjukkan jumlah 2 semua kita tambahinnya alif. Yang menunjukkan jumlah 2 semua kita tambahin alif. Jumlah 2 tambahkan alif. Huma ya. Antuma. Ingat kita sudah belajar di mufrad, musanna, dan jama'. Yang musanna kan selalu kita tambahkan alif ya. Kitabun, kitabani, muslimun, muslimani, mu'minatun, mu'minatani. Karena alif itu dia adalah kata ganti, dia domir yang menunjukkan jumlah 2. Jadi huruf alif ini meskipun satu huruf yang dia nggak punya harokat itu, dia ternyata menunjukkan jumlah 2, punya artian 2. Jadi kalau kita tambahkan yaktuba dengan alif seperti ini, maka artinya bukan dia menulis lagi, tapi mereka berdua menulis. Artinya sudah berubah. Gitu. Sama seperti ini, dari kataba menjadi kataba. Dia laki-laki menulis menjadi mereka berdua menulis. Gitu. Jadi makanya kenapa
panjang pendek, hati-hati. Ketika membaca Al-Quran, kataba dan kataba, salah harokat ya salah makna. Begitu juga katabna dan katabna, salah harokat, salah makna. Katabna mereka perempuan menulis. Katabna kami menulis. Jauh beda nggak? Jauh banget. Makanya kenapa ketika membaca Al-Quran kita nggak boleh salah harokat karena pengaruhnya ke makna. Jadi jangan meremehkan meskipun hanya sekedar alif ternyata dia punya makna dua orang. Gitu ya. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai salah. Yang dua kita tambahkan dengan alif huma yaktuba huma muannas tak tuba antuma tak tuba sama. Nanti akan ada tiga yang sama. Antuma lagi tak tuba. Gitu. Jadi di fi'il mudhari itu ada beberapa yang sama. Tadi ada hiya tak tubu sama dengan anta tak tubu. Kemudian yang sama lagi adalah huma mu'annas tak tuba, antuma tak tuba, antuma tak tuba. Tapi yang kita perlu ingat adalah perubahannya. Lawan bicara pakai huruf apa tadi depannya? Ta. Kemudian dua orang tambahannya huruf apa? Alif. Gitu ya. Kuncinya di situ ya. Lawan bicara hurufnya ta, tambahan dua orang alif. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanya dulu? Sementara paham ya. Semoga selanjutnya juga ya. Setelah kita tambah proses yang dua orang sudah. Dua orang tambahin alif. Selesai sini dulu ya. Taktuba. Kemudian tiga orang laki-laki. Tiga orang laki-laki ada di hum dan antum. Tiga orang laki-laki. Muslimuna, mu'minuna. Ada apa itu di akhir? Wow. Nah, untuk jamaah laki-laki tambahannya selalu pakai wow. Jadi yak tu bu antum tak tubuh. Tambahkan wow. Sini ya. Satu orang tambahannya alif. Dua orang tambahannya alif. Biar ingat saya kasih tambahan di sini. Kemudian tiga orang laki-laki tambahannya wawu. Hum yaktubu, antum taktubu. Untuk perempuan, jamak perempuan, tiga orang perempuan ada di hunna. Tiga orang perempuan hunna dan antunna. Tambahannya seperti ini, namanya nun niswah. Nun yang menunjukkan jamak perempuan. Jadi meskipun cuma nun pendek itu artinya sudah mereka perempuan atau kalian perempuan. Makanya kenapa tadi saya bilang jangan sampai salah baca kata na dan kata na gitu. Karena meskipun cuma satu huruf ini sudah menunjukkan para perempuan. Gitu. Kata na mereka para perempuan. Kata benar kami kan jauh banget gitu ya. Jadi kalau mendapati huruf nun pendek ini kemungkinan besar artinya adalah mereka atau para perempuan. Jadi untuk yang menunjukkan jamak perempuan tinggal kita tambahkan nun. Dan sebelum nun niswah selalu sukun. Catatannya ini, sebelum nun niswah huruf selalu disukunkan, maka menjadi yaktub. Nah, tambahkan nun niswah, nunnya fathah, sebelum nun niswah selalu sukun. Taktub, nah, selesai. Yaktubna, taktubna. Jadi yang ada nana ini menunjukkan perempuan. Para perempuan. Yaktubna mereka para perempuan menulis. Taktubna kalian para perempuan menulis. Selesai. Yaktubna dan taktubna sudah selesai ya. Berarti mana yang belum? Yang belum keisi? Domir anti.
Untuk anti, satu orang perempuan, nanti ada tambahan huruf ya. Afwan, ini saya tambahin dulu. Nah, ini saya kasih tanda gini Bu ya, rumusannya. Ini maksudnya sebelumnya sukun. Sebelumnya disukunkan, kemudian tambahkan dengan nun ya. Kemudian domir anti. Anti tambahkan ya. Anti itu tambahkan ya. Ya ini artinya kamu perempuan. Jadi ya sukun ini punya arti kamu perempuan. Jadi dari taktu maka menjadi tambahkan huruf ya. Apa? Kita sambung dulu. Tambahkan huruf ya sukun. Karena ya sukun maka supaya bisa dibaca harokat sebelumnya kita kasrohkan. Menjadi tak to be. Nanti dulu sampai sini dulu ya. Nanti akan ada penambahan huruf lagi. Nah, tak to be. Yaktubu, yaktuba, 2 orang pakai alif. Yaktubu, 3 orang laki-laki pakai waw. Hia tidak ada penambahan. Huma, 2 orang tambahkan alif taktuba. Huna, tambahannya adalah nun yang menunjukkan ciri jamak perempuan. Yaktub, nah anta tidak ada penambahan. Taktubu, 2 orang antuma tambahkan alif taktuba. Antum jamak laki-laki cirinya pakai waw taktubu. Anti cirinya pakai huruf ya karena ya artinya kamu perempuan. Taktubi. Antuma 2 orang tambahkan alif taktuba. Antuna jamak perempuan tambahkan nun, namanya nun niswah, nun ciri perempuan. Ana dan nahnu tidak ada penambahan. Kemudian untuk yang berakhiran alif, waw dan ya ditambahkan huruf nun di akhir. Untuk yang berakhiran alif, waw, ya alif, waw dan ya di akhir kita tambahkan dengan huruf nun. Setelah tambahin alif, tambahin lagi huruf nun. Untuk yang alif nunnya kasroh, untuk yang waw nunnya fathah. Seperti kita belajar jamak muzakkar salim itu ya. Kemudian ini kita tambahkan dulu alif tambahannya nun kasroh, waw, ini tambah alif lagi maaf, nun kasroh, waw nun fathah, anti nun fathah, alif nun kasroh. Kenapa ditambahkan nun ini? Karena nun ini ternyata adalah pengganti dhammah. Kedudukannya nanti pengganti dhammah. Yang nanti enggak dhammah ini akan hilang. Jadi kenapa saya pisah seperti ini? Karena nanti kemungkinan dia akan hilang. Cuma di tasrif yang asli sekarang dasar kita hafalkannya kita pakai dulu semuanya. Ya. Jadi yaktuba tambahkan nun kasroh menjadi yaktuba nih. Yaktubu waw nun tambahkan nun fathah yaktubu. Nah, untuk waw sebelumnya kita domahkan ya. Yaktubuna. Huma taktuba nih. Sebelum alif kita kasih fathah. Kemudian yaktubna sudah, antuma taktuba nih. Sebelum alif fathah, antum taktubu nah. Anti taktubina, antuma takbani. Selesai. Ini rumusnya. Pusing? Saya ulang penjelasannya. Yang bikin pusing itu karena ini, karena ada rumusan di sini. Ya, mungkin rumusannya saya pisah ya ke samping. Ini saya hapus dulu. Buat mudahin ibu-ibu sebentar. Kurang ke samping. Rumusannya. Yang anti itu tambahannya? Ya, tambahannya huruf ya.
Yang mana? Saya bingung kan, yang alif tambahannya di kasroh ya. Untuk yang wawu tambahan di fathah. Tambahannya juga fathah. Iya, selalu dari sananya begitu, Bu. Iya, iya, dari sananya. Ini yang saya garis di samping rumusannya ya. Rumusan tambahan di akhir. Rumusan tak di akhir. Bentar. Ya. Kalau yang huruf mudharaahnya insya Allah bisa dipahami ya. Jadi nggak usah saya pisah ya. Sudah ya huruf mudharaahnya ya. Untuk akhirannya saja. Untuk huwa ini tambah tidak ada ya. Nggak ada. Kita yang tidak ada dulu hiya, anta, ana, dan no. Tidak ada tambahan. Kemudian yang berakhir, yang menunjukkan dua orang ditambah alif ditambah nunnya kasroh. Sebelum alif selalu fathah. Ini ya, maaf ini rumusan harokat sebelum, jadi sebelumnya difathahkan baru ditambahkan alif tambahkan nun kasroh. Gitu ya rumusannya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk dua orang dulu, tambahannya tadi alif nun huma, fathah dulu, baru tambahkan alif, tambahkan nun kasroh. Nanti dulu Bu, dua dulu. Tambah alif, tambah nun. Kenapa sih saya jelasinnya gini? Yang alif dulu, menunjukkan dua orang, baru kemudian yang jamak pakai waw. Karena hampir rata-rata yang belajar tasrif sekedar ngafal, nggak tahu fungsinya, asal usulnya. Kenapa kok ada perubahan alif? Kenapa ada perubahan waw? Kenapa ada perubahan ya? Gitu. Rata-rata semua sistemnya gitu, hanya ya pokoknya ngafal yang tubuh, natak tubuh, akhirnya ketika masuk dalam kalimat bingung. Tapi kalau kita sudah tahu alif itu artinya dua orang, waw itu jama laki, nun pendek itu mereka perempuan, yaitu kamu perempuan. Jadi biar tahu asal usulnya ya, biar ingat betul dua orang pakainya alif ya, fathah tambahin alif tambahin nun kasroh. Sudah empat, dua orang. Untuk dua kan ada empat ya. Kemudian yang laki-laki jamak, yaitu ada wawu dulu, dikasih domah dulu ya, apa? Domah baru tambahkan wawu, tambahkan nunnya fathah. Laki-laki yang jamak ada dua saja, hum dan antum. Domah tambahkan wawu, kemudian tambahkan nunnya fathah. Baru kita menuju ke jamak perempuan. Jamak perempuan selalu disukunkan dulu sebelumnya, baru ditambahkan nun niswah. Ya, selalu sukun. Kalau ada nun niswahnya selalu disukunkan dulu. Kemudian antuna sukun dulu, baru tambahkan nun niswah. Ya. Kemudian mana yang belum? Yang belum adalah domir anti. Anti kasroh, baru tambahkan iya, baru tambahkan nunnya fathah. Gitu. Jadi yang tambahannya alif berarti jumlahnya dua orang. Alif dua orang. Yang tambahannya waw berarti jamak laki-laki. Waw jamak laki-laki. Yang tambahannya nun pendek ini berarti jamak perempuan. Nun jamak perempuan. Yang tambahannya ya berarti satu orang perempuan. Kamu perempuan. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Ada yang kurang nggak atau salah harokatnya nggak? Kadang suka kesalahan tulisnya. Ada yang kelewat. Harus dipahami itu dulu, harus paham betul biar nanti saat mentasrif dan menghafal kita nggak asal-asalan. Kita tahu sebab-sebabnya, asal usulnya. Ya, ayo.
Kita ulang ya. Cara merubah fiil madi ke fiil mudhari. Proses pertama menambahkan huruf mudhari'ah, yaitu huruf yang menjadi ciri fiil mudhari. Ciri huruf mudhari ada 4. Ada huruf ya, huruf ta, hamzah, dan nun. Huruf ya semua goib laki-laki, 1 orang, huwa 2 orang, huma 3 orang, hum, dan 1 domir perempuan jamak perempuan yaitu hunna. Huruf ta untuk selain hunna perempuan yaitu ada di hiya dan huma, dan semua lawan bicara. Semua lawan bicara pakainya huruf ta. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, hamzah miliknya ana, hamzah. Nun miliknya nahnu, nahnu. Selesai. Setelah kita tambahkan huruf mudhari'ah, baru kita tambahkan huruf asli. Melihat huruf asli di domir huwa fi'il madi. Kata kerja kataba berarti huruf aslinya adalah kaf, ta, dan ba. Semua kita pindahkan dulu. Kaf, ta, ba sampai akhir. Prosesnya pindahin dulu biar ibu-ibu mudah ya. Biar memudahkan tahu kata kerjanya tuh di mana. Kata kerjanya tuh di huruf kaf, ta, dan ba. Huruf depan apa? Huruf depan tuh ciri fiil mudhari. Kata kerjanya ya di huruf asli ini aja. Kaf, ta, dan ba aja. Terus yang lain-lain apa nanti setelah huruf ba ini? Ya jadi pelaku. Setelah kita tambahkan kaf, ta, ba, maka huruf pertama huruf kaf, nanti setelah huruf mudhari'ah semua sukun. Sama dari atas sampai bawah sukun. Kalau atas sukun semua sampai bawah juga sukun. Huruf kedua tengah ini yang tanda tanya, kadang domah, kadang fathah, kadang kasroh. Di sini yaktubu menggunakan domah. Kalau sudah domah, maka sampai bawah ibu-ibu nanti kalau nulis tasrif tetap domah. Ya, huruf keduanya kalau sudah domah ya domah semua, jangan dirubah. Ya, setelah ngasih harokat huruf kedua domah semua, kita ngasih harokat huruf ketiga. Huruf ketiga ada 5 yang harokatnya domah dan gak usah ditambahin lagi, yaitu pada domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Semuanya huruf terakhirnya tinggal didomahkan saja, jangan ditambahin apa-apa lagi, sudah selesai. Huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, ana aktubu, nahnu naktubu. Selesai. Kemudian yang menunjukkan jumlah 2 kita tambahkan alif. Ibu-ibu kalau mau mudah tambahkan alif nun, ani gitu aja. Kalau mau mudah ya. Cuma ini biar tahu rumusan asal usulnya ya. Yang 2 tambahkan ani, yaktubani, taktubani, taktubani, taktubani. Dah. Yang jamak tambahkan waw, nun untuk mudahnya, tapi tetap harus tahu asal usulnya ya. Yang menunjukkan jamaknya adalah di wawunya bukan di nunnya. Yaktubuna, antum taktubuna. Yang jamak perempuan tambahkan nun. Nun jamak perempuan ini nun pendek, tapi sebelumnya harus disukunkan huruf terakhirnya. Yaktubna, antunna taktubna. Doh, tinggal 1 anti, tambahkan ya taktubina. Gitu. Kalau mau mudah, ini asal usulnya sudah tahu. Nanti memudahkan mengingat 2 ani. Jamak laki-laki una, kamu perempuan ina. Ya, tapi tetap harus tahu asal usulnya. Yang menjadi ciri 2 adalah alifnya, jamak laki-laki wawunya, kamu perempuan ya-nya, bukan huruf nunnya, gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Sebelum kita baca sama-sama, kemudian kita latihan ke tasrif kosakata yang kemarin sudah kita coba tasrif fi'il madinya. Nah, kita baca sama-sama dulu ya. Domir, mulai dari domir huwa. Huwa yaktubu, huma tubani, hum yaktubuna, hiya tak
taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna. Sahih. Kemudian domir anta ya. Anta taktubu, anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna. Sahih. Anti taktubina. Sahih. Antuma taktubani, antunna taktubna, ana taktubu, nahnu taktubu. Gak apa-apa, baca dulu ya. Sekarang kata, kemarin kita sudah mentasrif kata syariba. Syariba kita akan rubah ke fiil mudhari. Proses pertama kita tambahkan huruf ya, domir huwa ya. Huma ya juga. Hum ya. Hiya ta. Antuma perempuan, huma perempuan ta. Hunna ya. Anta ta. Antuma antum ta. Anti ta. Antuma antunna, ana ta. Nahnu nah. Hamzah nah. Nun ya. Kemudian kita tambahkan huruf asli. Huruf aslinya adalah sin, ro, ba. Sin, ro, dan ba. Rapetan ya? Atau tulisannya terlalu besar? Mana unat ya kata teman-teman ya teman. Pertama, kita sudah tambahkan huruf mudhari dan huruf asli. Karena kita kasih harokat, karena ini 3 huruf semuanya huruf mudhari'nya pakai fathah. Fathah semua. Huruf pertama di fi'il madhi kita sukunkan. Sukun semua. Yas, tas, tas semua, kemudian as dan nas ya. Nah sekarang yang tanda tanya kan huruf yang kedua. Kalau tadi kita pakai yaktubu pakai domah, di syariba nggak boleh lagi ya surubu pakai domah. Nah, dia nggak bisa ternyata dia pakainya fathah menjadi yasrobu. Kalau di atas sudah fathah, ke bawah semua fathah. Fathah semua. Nah, enak ya. Domir huwa tinggal kita kasih nah, huwa yasrobu, hiya juga sama. Tasrobu, apalagi anta tasrobu. Yang mana nih? Wa huma hum, hiya huma hunna. Ini ya, maaf. Anta tasrobu, kemudian ana asrobu,
Nahnu nasrobu. Selesai. Nahnu nasrobu, kami minum. Ana asrobu, saya minum. Anta tasrobu, kamu minum. Hiya tasrobu, dia perempuan minum. Huwa yasrobu, dia laki-laki minum. Sudah selesai? Ya. Sekarang yang jumlahnya 2 kita tambahkan ani, ya. Huma, tapi tetap harus tahu ya, alif yang menunjukkan jumlah 2, waw yang menunjukkan jama laki-laki, karena huruf nun di belakangnya nanti bisa hilang. Ya. Huma yasro bani, 2 orang ya. Yang 2 orang kan tambahannya tadi alif dan nun. Huma yasrobani. Mana lagi huma? Ini ya. Huma mu'anas tas robani. Antuma. Nah ini urutannya ya. Saya udah nggak segaris lagi. Mohon maaf. Kalau gitu kita urutan saja dari atas ya, biar nggak salah ya. Nggak salah. Hum yasrobu. Hum yasrobuna. Hiya tasrobu, selesai. Antuma tasrobani. Antuna, sukunkan, tambahkan nun, yasrob. Nah, anta tasrobu. Antuma bani. Ini Saribah saya hapus Bu ya. Saya tuliskan domir biar nggak kejauhan. Huwa. Hum. Anta. Ya, kita ulang ya. Antuma tasrobani. Antum buna. Anti tasrobina. Antuma tasrobani. Antuna tasrobna. Ana asrobu. Nahnu nasrobu. Selesai. Ya, mudah. Insyaallah. Sementara ya. Kita yang terakhir kemarin ada kata kaburo. Fiil madinya kaburo. Saya tulis di atas saja ya. Ke fiil mudhari'nya kita tambahkan huruf mudhari'ah karena 3 huruf yaknya fathah. Kemudian kita tambahkan huruf asli kaf, ba, dan ro. Kaf, ba, ro. Kafnya huruf pertama kita kasih tanda apa? Sukun. Kemudian huruf tengah yang tanda tanya tapi dia domah. Ibu-ibu kalau di madinya tengahnya domah, mudhari'nya pasti domah. Itu aja yang bisa dipegang dulu. Ya. Kalau di madinya domah, di mudhari'nya juga domah. Itu dulu yang baru bisa dipegang. Tapi yang lain nggak bisa. Ya. Jadi kalau hasuna yahsunu, soluha yasluhu, karuma yakrumu. Itu ya. Cuma satu itu dulu ya. Huruf terakhir mah untuk domir huwa. Huwa yakburu. Sekarang kita coba tasrifnya, enggak yang satu persatu tadi tapi langsung semua. Huma yakburu. Huwa yakburu huma yakburoni. Hum yakburuna. Hiya takburu. Huma takburoni. Hunna
hunna, yak, burna, anta, takburu, antuma, takburoni, antum, takburuna, anti, takburina, antuna, takburna, ana, akburu, nahnu, nakburu. Kita baca sama-sama dulu ya, baru nanti kita praktek dengan kosakata lain. Huwa ayo sama-sama kita baca dulu. Huwa yasrobu, huma yasrobani, hum yasrobuna, hiya huma hunna, hunna pakai ta atau pakai ya? Ya, hunna yasrobana, anta tasrobu, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, nasrobu. Huwa yakburu, huma yakburani, hum hiya takburu, huma hunna anta antuma antum anti antuma antuma takburani, antunna ana nahnu nakburu. Sekarang kita ganti dengan kosakata yang lain ya. Dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Na'budu berarti ada di mana? Kalau kita tasrif ada di nahnu. Nahnu na'budu. Kita ganti ke huwa. Huwa ya'budu. Huma ya'budani. Ingat tambahannya huma ya'budani. Hum ya'buduna. Hiya afan huma hunna ya'budna. Anta antuma antum antum ta'buduna. Anti antuma antunna ana nahnu na'budu. Kata ya, apalagi yang kata kerjanya ya. Kemarin apa? Nasta'inu. Nasta'inu lebih dari 3 huruf, tapi kalau mau ditasrif masih sama. Ya, coba ya, nasta'inu, tapi masih sama. Meskipun dia lebih dari 3 huruf. Nasta'inu. Makanya ada yang kelewat. Habis antunna, anti. Habis anti. Ini ya, di sini. Oh, kelewat 1.
Mm-mm. Akur. Enaknya di garis ya sebenarnya ya. Apa? Di garis tiga-tiga ya. Mm-mm. Nah, guru. Ada lagi yang kurang? Gak ada ya? Nah, kita ulang lagi ya. Karena nasta'inu sama saja. Perubahan akhirnya. Ini lebih dari 3 huruf tapi perubahannya nanti sama ya. Nahnu nasta'inu. Ke huwa menjadi huwa. Huwa yasta'inu. Huma. Nani. Kan sama perubahannya. Hah, dari sini. Mm-mm. Nu menjadi huma nani nuna iya tastainu huma tastainani hunna yasta'inna. Ini yang berbeda. Nanti nunnya kita lewat dulu deh daripada pusing nanti ibu. Yang 3 huruf saja. Yang 3 huruf lagi yang ada di kata kita cari di Al-Quran lagi ya biar familiar. An'amta. An'ama itu 4 huruf. Nanti jadi yunaimu. Kalau masing-masing saya minta mentasrif 1, ibu-ibu siap nggak? Masing-masing 1 fi'il mudhari ya. Masing-masing mentasrif 1 secara lisan sekarang. Nggak apa-apa ya. Kata kerjanya dipilih. Kemarin ada banyak di sini di buku kita. Saya pilih dulu. Afwan, saya pilihkan masing-masing 1. Halaman 26 coba dilihat. Kemarin ada beberapa fi'il mudhari. Masing-masing kosakatanya beda ya. Dari Bu Endang dengan yajlisu. Jala saya jelisu Bu Endang. 1 orang mentasrif dengan yang berbeda, tapi tasrifnya sekarang hanya di fiil madinya saja dulu. Fiil mudhari saja ya. Bu Endang nanti mentasrif ya jelisu ya jelisani. Kosakatanya saja hanya 2 halaman 26. Hanya 1 saja ya jelisu dengan kata ya jelisu Bu Endang tasrif secara lisan seperti ini. Secara lisan ya jelisu ya ditasrif nanti saya bagikan dulu biar siap dulu ya. Bu Endang ya jelisu, Bu Didi dengan yamsahu. Nomor 2 ya yamsahu. Bu Tea yasma'u. Mbak Wiji dengan yaqra'u. Mbak Anita yanzuru. Mbak Ina yarsumu. Yakumu enggak karena nanti beda. Yamsi juga enggak dulu. Yakulu juga nanti dulu ya. Yakulu ya masih bisa. Bu Ana dengan yakulu. Mbak Ina tadi udah kan ya? Yarsumu. Bu Ana yakulu. Bu Dewi yasrobu. Putri yaftahu. Kita muter lagi dengan yang sama lagi ya. Bu Frida yajlisu. Mbak Tia yamsahu. Bu siapa maaf Bu Nurul. Bu Alfi yasma'u. Sohi Bu Alfi yasma'u. Bu Yani yaqra'u. Bu siapa?
Burida dengan yang zuru. Burida yang zuru. Buahyu yarsumu. Budina dengan yakulu. Yakumu sama yamsi kita lewat karena nanti agak berbeda sedikit. Dengan yakulu. Yakulu Bu Irma, yasrobu. Yasrobu, oh sudah ya. Maaf, yang yasrobu siapa tadi? Bu Irma, yasrobu diganti dengan yaftahu. Tadi siapa lagi yang yasrobu? Mbak Dewi diganti dengan yaftahu. Ya. Yang yasrobu kita ganti dengan yadhabu. Maaf. Yang mendapatkan yasrobu karena sudah ada diganti dengan yadhabu. Bu Dewi dan Bu Irma ya tadi. Terakhir siapa? Bu Hendri dan Bu Ani. Bu Nani dengan yadkhulu. Bu Nani yadkhulu. Bu Hendri yakhruju. Yakhruju artinya keluar, yadkhulu masuk, yadhabu pergi. Yakulu artinya makan. Untuk prakteknya ya. Oh, ditulis dulu. Ya. Yang sudah siap, yang belum siap silakan nulis dulu. Ayo, Pak Wiji. Qoro'a. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu, nakro'u. Ayo silakan yang sudah siap. Mbak Ina. Huwa, yarsumu, huma, hum, sahihia, antuma, huma, hunna, sahih yarsumna, anta lawan bicara tarsumu, sahih anti, antuma, antunna, ana, arsumu, nahnu, narsumu. Sahih. Putri, huwa, sahih. Sahih, iya. Huma, hunna. Sahih, anta. Antuma, antum. Taftahu. Sahih anti. Taftahina. Antuma. Taftaha. Antunna. Sahih ana. Nahnu. Ayo lanjut. Siapa lagi? Ayo Fatia. Huwa. Yamsahu. Yamsahu huma. Sahih hum. Sahih hiya. Tamsa. Ayo kita ulang dari hiya tamsa. Huma. Hunna. Ya. Hunna. Ya. Hunna pakai ya. Yamsa.
Hunna pakai ya. Yamsahna. Satu-satunya perempuan pakai ya. Yamsah. Anta. Anta tamsah. Tamsahu. Antuma. Tamsah. Karena doma, karena sinnya tadi di awal sudah doma, jadi antuma tamsahani, antum sohi anti, sohi antuma, sohi antuna, tamsah, ana, hu, nahnu, namsahu. Ya. Karena di awal sudah pakai doma, jadi ke bawah pakainya fathah ya. Ayo sohi, ayo silakan. Siapa lagi? Ya jelisunya saja yang kita dari jalasa menjadi ya jelisu. Tadi yang saya sudah sebutkan tuh sudah fiil mudhari semua. Jadi ibu tinggal ke bawah aja. Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Ayo bu. Ayo. Huwa. Huma. Dua. Dua tambahan alif. Sa. Kan alif ya. Hum. Su. Iya. Iya tajli. Kan hurufnya nggak boleh dirubah. Iya pakai taj. Ya, tajlisu cukup. Tajlisu huma. Tambahkan alif. Tajlisa. Hurufnya nggak boleh dirubah. Hurufnya ya jelisu, jim, lam, sin nggak boleh dirubah urutannya. Hunna pakai ya. Ya. Mungkin pakai yang sini bu, yang dekat domirnya. Hunna ya jelis. Nah tahu. Ini ya. Biar nggak bingung. Ini sama rumusnya ya. Atau ini. Ini ya rumusannya nanti. Ini saya kasih ciri perubahannya ya.
Ini Bu yang di tambahannya ya. Saya kasih tanda merah itu. Nanti tinggal ngikuti pola aja. Ini domba. Saya kasih tanda domba yang tanpa tambahan. Ini. Nanti dari yang kata kerja yang sudah saya kasih tadi, contoh kata ya jelisu, berarti ya berhenti di sin tadi di sini. Dan hurufnya ya jangan dirubah sampai ke bawah sama. Tinggal ngerubah huruf mutoroah saja sama tambahan yang merah-merah ini. Ya jelisu, berarti ya jeli sani, ya jeli suna, tajlisu, tajlisani, yajlisna. Gitu ya, tinggal diikuti merahnya ini. Ayo silakan lagi yang mau coba lagi, Mbak Anita. Dengan domir apa Mbak Anita? Yang zuru, huwa, huma, hum, sohi, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, tangzu, jangan dirubah harokat, tangzu, sohi, tangzuruna, anti, antuma, antuna, sohi, ana, angzu, ana, angzuru, nahnu, nangzuru, sohi, wahyu, huwa yarsumu, huma, hum, sohi, hiya, huma, hunna, yarsum, yarsumna, anta, tarsumuna, antuma, antum, sohi, anti, tarsumi, sohi, antuma, antuna, ana, nahnu, narsumu. Sohi, siapa lagi? Budina. Ibu-ibu ini saya hapus nggak apa-apa, biar saya rapihin lagi tulisannya. Iya, yang ini yang mau saya hapus. Ibu-ibu nanti ini nggak apa-apa dipoto dulu, dipindahin. Kemarin kan ditulis di samping Filmadi ya. Memindahkannya ditulis di samping Filmadi yang kemarin sudah kita tasrif. Jadi bukan dia berurutan satu lembar, tapi di samping Filmadi yang kemarin kita tasrif. Ya. Ini aja kok Mbak, ini aja Mbak yang saya hapus. Yang paling bawah masih kelihatan, Bu? Masih kelihatan paling bawah? Masih ya? Ayo, siapa lagi yang mau mentasrif? Siapa yang mau mentasrif lagi? Kita tulis di papan tulis tasrifannya.
Kenapa? Diulangi ya Bu dengan kata yaj. Saya tulis dulu biar nanti tahu perubahannya. Yajlisu. Yang didomir huwa berarti huruf intinya adalah jim, lam, dan sin. Ini gak boleh berubah sampai akhir. Jim, lam, sinnya tetap ada. Yang berubah nanti huruf depan sama tambahan di belakang. Untuk huma menjadi apa, Bu? Sohi yajlisani. Hum li Jadi jangan dirubah Bu ya, kasroh semua hurufnya. Iya. Tajlisu. Huma dua dulu. Huna satu-satunya perempuan pakai ya. Sebelumnya selalu disukunkan. Tadi sebelumnya selalu sukun kalau ada nun pendek. Sebelum nun pendek selalu sukun. Anta. Semua lawan bicara pakai ta. Mantap ini saya di sini. Tajli. Anta nggak ada tambahannya taj. Antuma. Dua orang tambahin apa? Antum tiga orang laki-laki tambahin apa? Taj. Tajl. Anti. Tambahannya ya tajli. Tambahannya ya tajli. Antuma tambahannya dua orang tambahin alif taj. Antuna tambahin nun niswah, nun pendek. Kalau ada nun pendek berarti sebelumnya selalu disukunkan. Ana. Aj. Nggak ada tambahan. Udah selesai. Nahnu. Kan nggak ada tambahan. Tadi kan ada 5. Nggak ada tambahan. Huwa, dia, anta, ana, nahnu. Nggak ada tambahan. Huma, ani, hum, una. Huma 2 orang. Ani, ya. Una. Fathahnya nggak saya kotakin Bu. Atau mau dikotakin?
Fathahnya nggak usah. Nggak usah ya. Dah. Anti, hina tambahannya ini. Nun, ini tambahannya nun. Dan ingat sebelumnya selalu sukun. Kalau ada nun nuswa ini sebelumnya disukun. Nah itu. Silakan ikuti pola ini. Ayo lanjut. Jangan Bu Tea, silakan. Dengan kata apa? Yasma'u. Lanjut. Huwa yasma'u. Yasma'ani. Sahih. Yasma'una. Tasma'u. Sahih. Sahih. Hunna. Anta. Sahih. Asma'u. Nasma'u ya. Saya tulis dulu Bu ya, biar nanti teman-temannya mengikuti. Yang ini yang kasro sampai bawah kasro. Ini fathah, nanti yang yaftahu berarti ikut yasma'u. Fathah yasma'ani. Biar ngikuti polanya. Nah, small ini yang tengahnya fathah, nanti ikuti pola ini ya. Yang yakulu Bu Ana ya. Bu Ana tadi yakulu ya, pakai domba ya. Huwa ya kulu, huruf tengah, huruf keduanya domah ini jangan dilupa sampai akhir. Huma ya. Ya kulani hum. Sahih. Yakuluna. Hiya takulu. Huma. Hunna. Anta takulu. Antuma. Antum. Takuluna. Anti tak. Apa Bu Ana? Takulina antuma. Sahih takulani. Sahih takulna. Ana aslinya seperti ini, akulu, tapi kalau ada dua hamzah ketemu yang keduanya
sukun kita jadikan satu jadi panjang akulu. Gitu ya. Nanti jadi bukan akulu tapi akulu. Nahnu balik lagi nakulu. Ini enggak kan bukan hamzah. Ini kasusnya karena hamzah ketemu hamzah. Jadi ada hamzah ketemu hamzah lagi digabungkan menjadi gitu. Hanya satu itu. Ya, ini yang tengahnya kasroh, tengahnya fathah, tengahnya domah. Kita ikuti pola ini. Siapa lagi? Ayo silakan Bu Dewi dengan apa? Yazhabu, berarti ikut pola ini ya. Huwa dulu. Huma. Yazhabanihum. Ini kurang ain ya. Dari tadi kayak ada yang jangkal apa ya? Ternyata kurang ain. Mohon perhatiannya yang lain, saya kadang suka kelewat. Allah. Jangan suka Wenti. karena segini banyak tulisannya kadang kelewat. Jadi kalau ada yang tahu tolong dikoreksi ya. Ayo Bu Dewi diulang. Huma, hum, hiya, huma, hunna, yadhabna, antuma, antum, sohi anti, sohi antuma, sohi antuna, tadhabna, ana, nahnu. Ayo lagi silakan. Fadholi. Ya Allah, saya lupa terus, mohon maaf. Bu siapa? Bu Rida. Ayo Bu Rida dengan Tangzuru, berarti ikut ini ya. Yakulu. Huwa yang zuru, iya berarti ikut pola yakulu ya. Huwa yang zuru, huma sohihum, sohihia, huma sohihuna, sohih anta, antuma, antum, anti, sohih antuma, antuna, ana, angzuru, nahnu, nangzuru. Huna dan antunanya saya kasih tanda merah di sukun huruf terakhirnya ya. Ayo silakan. Siapa lagi Bu Hendri? Khoroja ya, khruju berarti dengan pola yakulu ya. Ayo. Huwa yakhruju, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ayo silakan. Ayo siapa lagi yang belum? Man lama. Banyak yang belum. Ayo Bu Irma. Tafadholi Bu Irma. Dengan yazhabu, berarti kita yasma'u ya. Nah ini juga gak ada yang betulin ini. Ayo yazhabu. Ayo Bu Irma. Huma, hum, hiya,
Afan huma, 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 taz, ha, sahih, hunna, sahih, anta, antuma, antum, sahih, anti, tazhabina, antuma, taz, tazhabani, antunna, ana, azhabu, nahnu, nadhabu. Ayo silakan lagi. Siapa lagi yang belum? Yang mau mencoba lagi? Ada yang masih mau mencoba? Belum ada yang mau mencoba lagi? Tayyib. Nanti belum ada PR, jadi hanya memindah saja ya. Coba ibu-ibu coba buka surah Al-Baqarah ayat 125. Sudah, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah dapat? Sudah ya? 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ja'alna, fi'il apa ja'alna? Seperti kata benar. Ja'alna berarti fi'il madi, domirnya apa? Nahnu. Nahnu ja'alna. Kalau huwa berarti tinggal dibuang nanya menjadi ja'ala. Harokat huruf sebelumnya jangan dirubah ya. Kata di sini kita dapati ada ja'alna. Ja'alna. Ada na berarti domirnya no. Saat kita mau rubah ke domir huwa, tinggal kita buang na-nya, hurufnya tetap jim, ain, lam. Harokat ja tetap, ain tetap, domir huwa fathahkan langsung. Maka menjadi ja'ala ya. Huwa ja'ala huma fil madi. Huma ja'ala hum, ja'alu hiya, ja'alat huma, ja'alata huma, ja'alata hunna, ja'alna anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ja'alna. Gitu ya. Itu ja'alna fi'il madi. Kemudian ayat 126. Kita mencari fi'il madi 126. Masih Al-Baqarah ayat setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana. Ini fi'il madi amana. Huwa, domir apa ini kalau akhirannya fathah juga? Domir huwa. Tapi kita belum dulu, ini nanti lebih dari 3 huruf. Kita lewat, kita cari yang 3 huruf dulu ya Bu ya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara. Kafara. Kafnya fathah, huruf terakhirnya fathah. Ciri fi'il madi, domir apa ini? Huwa kafaro. Kita tasrif huwa kafarohuma, kafarohum, kafaruhia,
kafarothuma, kafarotahunna, kafar, nah pendek ya, kafarna, anta, kafarta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, kafarna. Ya. Ayat selanjutnya 127. Kita cari fiil mudhari di ayat 127. Wa id yarfa'u. Sama dengan yaktubu enggak? Sama dengan yajlisu enggak? Sama dengan yasma'u? Sama dengan yakulu? Yarfa'u sama, yaitu cirinya ada fiil apa? Ada huruf mudhari, huruf iya. Kemudian diakhiri dengan huruf asli, nggak ada tambahan, berarti domirnya huwa. Yarfa'u artinya mengangkat, meninggikan. Berarti yang meninggikan siapa ini? Huwa, dia laki-laki. Wa idh yarfa'u, dan ketika yarfa'u, dia laki-laki mengangkat, meninggikan. Siapa yang mengangkat, meninggikan? Dia laki-lakinya Ibrahim. Ya, jadi yarfa'u adalah domir huwa. Itu kalau satu orang Nabi Ibrahim, kalau dua orang huma menjadi yar dengan yasma'u. Kalau mau ngikutin huwa yarfa'u, huma ayat ikut ini fi'il mudhari, huwa yarfa'u, huma saya tulis ya biar nggak lupa, yarfa'u, huwa yarfa'u, huma yarfa'ani, hum yarfa'una, hiya tarfa'u, huma, afwan saya salah ayat, kita ulang, maaf. Huwa, dari huwa, afwan, huwa yarfa'u, huma ani, hum yarfa'una, hiya tar, ya, hiya tarfa'u, huma tarfa'ani, hunna tar, tarfa'na, apa, hunna yarfa'na, anta tarfa'u, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya nggak apa-apa, butuh pembiasaan memang ya, tapi butuh pembiasaan. Ya itu dulu ya, sudah cukup. Alhamdulillah untuk hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kata dasar ya. Jadi kata dasar itu ada yang mengambilnya dari fi'il madhi dhamir huwa, ada yang mengambilnya dari isim, dari masdar, ada yang mengambilnya. Tapi paling mudah mengambil patokannya adalah dari dhamir huwa fi'il madhi. Polanya tuh jadi polanya kenapa dari fi'il madhi patokan utamanya, karena dhamir huwa itu menjadi kunci. Nanti ke fi'il mudhari huruf asli itu nggak boleh hilang untuk tasrif kata kerja, karena kata kerjanya tuh ada di situ. Nanti kalau ada penambahan, perubahan, oh berarti ini punya fungsi yang berbeda, gitu ya. Jadi fi'il madhi dhamir huwa jadi kunci, itu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi nanti kalau membaca Al-Quran sambil dilihat-lihat ya, kalau awalannya ada huruf ya, ta, hamzah, nun, kemungkinan ini adalah fi'il mudhari, gitu ya. Nanti dilihat lagi belakangnya ada tambahan apa. Kalau ada tambahan waw, nun, berarti jadi apa, gitu ya. Insya Allah banyak sekali nanti kita dapati, terutama di
fi'il mudhari itu banyak sekali di Al-Qur'an ya. Mau praktek lagi dulu sebentar atau sudah cukup? Belum ya? Kita mencari coba Al-Baqarah dari awal saja, kita mencari fi'il mudhari 5 menit saja. Sebentar saja. Biar tahu ya dari surah Al-Baqarah. Dari ayat pertama kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Ada tidak? Enggak ada ya, enggak ada yang ya, enggak ada yang ta, enggak ada hamzah, enggak ada nun. Alladzina yu'minuna. Ada depannya huruf apa? Ya, belakangnya ada waw nun. Berarti domir apa? Hum. Ya laki-laki, waw nun, ya laki-laki goib, waw nun mereka. Berarti domir hum. Berarti yu'minuna mereka beriman. Gitu ya. Bil ghaibi wa yuqimuna. Yuqimuna, ada ya belakangnya waw nun. Berarti domir apa? Hum. Ya, berarti kita artikan dengan mereka juga. As-sholata wa mimma rozaqna. Fi'il apa ini rozaqna? Fi'il madi. Humnya kan terpisah. Rozaqna saja dulu. Rozaqna seperti kata benar, ja'alna. Berarti fi'il madi domir apa? Nahnu. Ya. Rozaqna ini fi'il madi domir nahnu. Yunfiquna. Mudhari ada huruf ya dan waw nun. Berarti domir apa? Hum. Artinya mereka. Walladzina yu'minuna, sama seperti tadi, domir apa? Hum juga. Bima unzila, kita lewat dulu, kita belum belajar. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ada ya, ada waw nun. Berarti fi'il mudhari. Domirnya apa? Hum. Ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada tidak? Enggak ada ya. Lanjut, innal ladzina kafaru. Fi'il apa ini? Katabu, kafaru. Fi'il madi. Ada wawunya berarti domir hum. Berarti mereka yang telah kufur, telah kafir ya. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Kita lewat dulu yang belum kita pelajari. La yu'minun, sama seperti tadi ya. Yu'minun fi'il mudhari domir hum. Ayat ke-7 sekarang yang masih mencari, maaf kecepatan. Ayat ke-7. Ayat ke-7. Khatamallahu, sudah dapat? Ayat ke-7 sudah ya? Khatamallahu, khotama seperti kataba, fathah. Berarti fi'il apa? Madi. Domirnya apa? Huwa. Ya. Artinya dia menutup. Siapa yang menutup? Yang menutup adalah Allah. Itu ya. Dia domirnya huwa. Khotama fil madi domir huwa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu wa lahum azabun azim. Tidak ada ya ciri tadi. Wa minan nasi may yaqulu. Ini ada ya berakhiran dengan huruf asli berarti domir huwa. Amanna ini kita fi'il madi tapi belum belajar 4 huruf ya. Amanna domir nahnu. Nah. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una. Ada ya, ada waw nun. Berarti fi'il apa? Domirnya walladzina amanu. Ada waw di belakang fi'il madi ya, kita belum belajar. Wa ma yakhda'una.
Ini juga sama mudhari domir hum illa anfusahum wa ma yas'urun. Fil apa ini? Mudhari juga ada ya, ada waw, nun, domirnya hum. Nah, banyak sekali Bu ya. Sampai ke bawah silakan nanti dicari sendiri. Ya, banyak sampai ke bawah nanti banyak sekali ini yang fil mudhari domir hum. Silakan dicek ya. Yang mana? Iya, makanya kenapa tadi saya bilang kita belum belajar. Yang fi'il madinya 4 huruf selalu pakai dhammah. Jadi kalau ibu-ibu mendapati fi'il mudhari, huruf mudhara'ahnya kok pakai dhammah? Oh, berarti fi'il madinya pasti 4 huruf. Berarti yang ini ayat 9 yuqadiuna itu 4 huruf. yang bawah 3 huruf. Yang yakhdaunanya 3 huruf. Gitu ya. Belum belajar, banyak panjang perjalanan kita. Masih panjang perjalanannya, nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha untuk belajar ya. Jadi huruf mudhara'ah antara dua, fathah atau dhammah. Sebagian besar fathah karena yang dhammah hanya milik yang fi'il madinya 4 huruf. Jadi kalau mendapati fi'il mudhari huruf depannya kok pakai dhammah, huruf mudhara'ahnya dhammah, berarti madinya 4 huruf. Kita belum belajar. Gitu ya. Masih perjalanan masih panjang. Gak ada PR, mencatat dulu. Mencatat dulu ya. Mau dicatat, kalau mau mencatat semua ini tetap harus per satu halaman karena nanti tetap diisi dengan madi dan amarnya untuk latihan sendiri. Jadi jangan langsung ini dijadikan satu halaman ya, tetap dipisah. Bisa. Silakan kalau ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri. Pekan depan kita ke fi'il amr, belum ke buku. Ada sulasi, rubai, khumasi, nanti tambahan juga ada. Tambahan 1 huruf, 2 huruf. Enggak, untuk khusus 4. Lebih dari 4 nanti balik lagi ke fathah. Jadi khusus 4 huruf pakainya dhammah. Gitu ya. Contoh tadi yukhadi'una, dia berarti pakai dhammah berarti 4. Khada'a 4. Yakhda'una nanti dia 3 huruf. Khadi'a, yakhda'u, beda lagi. Gitu ya. Nanti punya fungsi. Kenapa ada tambahan tuh punya fungsi. Pelan-pelan belajarnya. Karena kita belajarnya sudah baru mulai ya. Nggak apa-apa, kita terus aja belajar, sampai kalau bisa sampai akhir hidup belajar terus. Karena ini pelajari masih banyak ya, itu banyak sekali untuk belajar, untuk memahami Al-Quran. Kita itu kan perlu bahasa Arab ya. La'allakum ta'qilun ya. Jadi semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang terus berpikir, karena kita mempelajari bahasa Arab, bahasanya Al-Quran. Dan nanti untuk memahami Al-Quran itu Bu, sebenarnya kenapa sih thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi? Karena kita tuh nggak tuntas-tuntas yang namanya belajar. Memahami Al-Quran itu gak cukup kalau cuma terjemah. Kalau cuma terjemah, ibaratnya kita ke laut baru di bibir pantai. Kita belum tahu isinya apa, gitu ya. Nanti kita butuh ilmu nahwu shorof supaya kita bisa nyentuh tuh air lautnya, kita tahu ternyata di bawahnya itu masih ada pasir, masih ada yang lain-lain. Nanti mau menyelami lebih dalam lagi kita perlu namanya balaghah. Mau tahu lagi manfaatnya lagi kita butuh ilmu alat namanya usul fiqh. Jadi kalau cuma sampai ke terjemah gak cukup, jauh. Makanya perjalanan kita kenapa thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, nggak tuntas-tuntas belajar kita kalau kita memang mau mendalami gitu ya. Jadi ada banyak tingkatannya, sedikit-sedikit nggak apa-apa, meskipun wajib. Gimana mau kita kalau belajar bahasa Arab itu gimana nggak wajib?
sholat kita, ngaji kita, ya, iya, nggak bisa kita kalau cuma hanya sekedar terjemah, rasanya kurang sekali. Gitu. Jadi memang ada tahapannya. Ya kita sekarang masih proses sedikit-sedikit pelan-pelan. Yang penting sudah ada usaha di akhir kita ini, ya, masa-masa senja kita ini kita isi dengan yang bermanfaat. Meskipun sudah meskipun terlambat gak apa-apa, yang penting tetap semangat. Di akhir ini kita isi dengan yang baik, karena umat Islam itu dilihat dari akhirnya. Kita berharap itunya saja ya. Jadi sabar ya, belajarnya masih lama, masih panjang. Butuh kuat, butuh saling kuat dan menguatkan. Kita sama-sama di sini. Kita akhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.